Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini kisah wasiat Nabi Nuh alaihi salam kepada anaknya. Tersebut dalam sebuah hadis yang artinya, sesungguhnya Nabi Nuh alaihi salam ketika menjelang wafat, ia berpesan kepada anaknya, sesungguhnya aku akan berwasiat kepadamu. Aku perintahkan kepadamu akan dua hal, dan aku larangmu untuk menjauhi dua hal. Dua hal yang pertama, aku perintahkan kepadamu untuk mengakui bahwasannya tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya langit tujuh dan bumi tujuh diletakkan di sisi timbangan, sementara kalimat La ilaha illallah diletakkan di sisi yang satunya, tentu La ilaha illallah lebih unggul dalam artian lebih berat. Dan aku wasiat pula, seandainya tujuh langit dan tujuh bumi suatu makhluk yang mubham, tentu ia akan terhimpun oleh La ilaha illallah, subhanallah, walhamdulillah. Karena kalimat itu segala sesuatu menjadi terjalin, dan dengannya pula makhluk ini dikaruniai rezeki. Kemudian dua hal yang kedua, yaitu aku melarangmu dari berbuat musyrik dan sombong. Selanjutnya ditanyakan kepada beliau, ya Rasulullah, mengenai syirik tersebut kami telah mengetahuinya. Lalu apa yang dimaksudkan dengan kesombongan itu? Apakah maksudnya seseorang di antara kami mempunyai dua sandal yang bagus dengan dua talinya yang sangat bagus pula? Tidak, jawaban beliau. Apakah karena perhiasan yang dikenakan seseorang di antara kami? Tanya lagi. Namun jawabannya tidak. Sahut beliau, apakah karena seseorang di antara kami mempunyai binatang yang ditungganginya? Juga beliau menjawab tidak pula. Sahabat bertanya lagi, apakah karena seseorang di antara kami mempunyai beberapa sahabat yang datang dan duduk kepadanya? Beliau menjawab juga tidak. Sehingga ditanyakan lagi, lalu apa yang dimaksud dengan kesombongan tersebut ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, yang dimaksud dengan kesombongan tersebut adalah menentang kebenaran dan menghinakan orang. Abu Qasim At-Tabrani juga meriwayatkan dari Abdurrahim bin Sulaiman, dari Muhammad bin Ishaq, dari Am bin Dinar, dari Abdullah bin Am, bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, di dalam wasiat Nabi Nuh kepada anaknya disebutkan, aku mewasiatkan kepadamu dua hal dan melarangmu dua hal, dan seterusnya sebagaimana hadis yang telah tersebut di atas. Para ahlul kitab mengaku bahwa ketika Nabi Nuh alaihi salam menaiki kapal, ia berusia 600 tahun. Sebagaimana hal itu telah dikemukakan sebelumnya dari Ibnu Abbas. Dan Ibnu Abbas menambahkan bahwa setelah itu Nabi Nuh alaihi salam hidup 350 tahun lagi. Dan mengenai hal tersebut masih terdapat beberapa pandangan yang berbeda. Kemudian jika pendapat itu tidak dapat dipadukan dengan dalil-dalil Al-Quran, maka pendapat tersebut salah mutlak, karena Al-Quran menyebutkan bahwa Nabi Nuh alaihi salam sempat tinggal di tengah-tengah kaumnya sebelum taufan 1000 tahun kurang 50 tahun. Lalu kaumnya dibinasakan oleh taufan yang diturunkan oleh Allah dalam keadaan zalim. Kemudian hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui beberapa lama lagi Nabi Nuh alaihi salam menjalani hidupnya setelah itu. Apabila apa yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas itu merupakan berita yang terjaga kebenarannya, bahwa Nabi Nuh alaihi salam diutuskan sebagai rasul ketika ia berusia 480 tahun. Lalu setelah taufan ia hidup selama 350 tahun. Berarti Nabi Nuh alaihi salam hidup selama 1780 tahun. Adapun mengenai makam Nabi Nuh alaihi salam, diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dan Al-Azruqi dari Abdurrahman bin Sabit atau yang lainnya daripada tabi' sebagai hadis mursal. Disebutkan bahwa makam Nabi Nuh alaihi salam berada di Masjidil Haram.
Pernyataan ini lebih kuat dan tegas daripada yang disebutkan kebanyakan dari ulama mutaakhirin yang menyebutkan bahwa makam Nabi Nuh alaihi salam berada di sebuah negeri di Biqa yang sekarang lebih dikenal dengan Qarnuh, karena di sana dibangunkan sebuah masjid jamik untuk mengenangnya Nabi Nuh alaihi salam.